Sudah aman, Oke, Kak? siap, aman-aman ya. Sudah. Siap. Nah, sudah aman. Wis terpantau, Oke. sudah. Oke. Balik lagi ya, teman-teman ya. Siap, sebentar. Ini adalah PowerPoint saya mana tadi? Ah, sebentar teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Muncul ya? Kembali. Muncul teman-teman? Aman ya? Aman, aman, aman. Oke, siap. Nah, sekilas saja. 5 menit lah, nggak sampai. Nanti habis itu kita coba lihat sekilas ke apa namanya? Kita coba sekilas ke bagaimana soal-soal TPS PK yang ya paling tidak gambarannya adalah 3 tahun lalu, karena jelas di UTBK TPS itu nggak ada kurikulumnya, kita nggak tahu seperti apa. Misalnya kayak tahun di 2019 muncul tiba-tiba ada bahasa Panda, terus tahun berikutnya nggak muncul nih, mana munculnya kayak kemarin itu ada soal yang bentuknya grafik. Nah, nanti coba kita mainkan di sana. Jadi memang, tapi yang jelas intinya seperti yang disampaikan Dedi tadi di depan, bahwa penyelesaiannya cenderung tetap kita berdasarkan konsep matematika, tapi cenderung ada penalaran yang dipakai di sana yang mungkin teman-teman tidak dapatkan di sekolah. Barangkali beberapa mungkin nggak didapatkan di sekolah. Jadi ada satu hal tertentu yang, oh iya, ini bisa dilakukan dengan cara yang lebih praktis, lebih efisien, dan sebagainya. Kita coba mainkan nanti di sana. Nah, sekilas seperti itu. Nah, intinya adalah ketika ini adalah satu apa namanya, langkah awal teman-teman semua untuk mencuri start, itu pasti cerita untuk ke depan. Jadi apa namanya, untuk menempuh cita-cita teman-teman semua, jelas ini ada orientasi apa sih yang akan kita dicapai. Kayak tadi teman-teman sudah tuliskan di sana, kayak tak lihat sekilas tuh banyak banget, ada UGM, UNY, IPB, UTB, UNAIR, farmasi UGM, bahkan sampai detail nih farmasi UGM, artinya sudah punya fokus ke jurusannya, yang kecenderungannya teman-teman masih bingung mau kemana ya, ambil jurusan apa ya. Ini kayak Safira nih sekilas ambil farmasi UGM, berarti sudah fokus. Oh ya, ini sudah ke situ kan. Artinya ini ada orientasi yang akan teman-teman capai ke sana, akan dituju ke sana. Nah, itu adalah perguruan tinggi negeri, jelas di situ PTN. Nah, dan favorit kan gitu kan, jelas tuh. Oke, seperti itu. Nah, di situ pasti teman-teman punya motivasi. Kuatkan motivasi kalian biar langkah kalian akan semakin lebih ringan tuh. Jelas perjuangannya pasti akan harus lebih kenceng gitu. Apa motivasimu? Macam-macam tuh di situ. Sengaja tak tanya. Silahkan pikirkan motivasinya. Bahkan mungkin teman-teman kasih tulisan kertas, apa, di suatu kertas, tempelkan di dinding kamar gitu, biar wah ini seperti ini, saya punya cita-cita kayak gini. Motivasinya apa? Macam-macam motivasinya. Bisa untuk apa namanya, cita-cita, membahagiakan orang tua, membanggakan, dan sebagainya lah. Nah, itu adalah motivasi yang bisa membuat teman-teman akan semakin lebih ringan ketika melakukan sesuatu hal yang mencapai cita-cita teman-teman. Gitu. Nah, sekilas di situ seleksi teman-teman juga apa namanya, sudah tahu lah ya sekilas tentang masuk PTN. Ada senam PTN dengan nilai rapot, pakai UTBK, ini nanti ada apa namanya, pakai tes tulis, dan seleksi mandiri itu juga pakai seleksi tulis. Nah, ini sekilas saja. Nah, terus UTBK sendiri itu apa? Nah, ini adalah ujian berbasis komputer yang pelaksananya adalah LTMPT. Nah, nilainya nanti digunakan untuk masuk perguruan tinggi, utamanya negeri. Kenapa utamanya negeri? Karena ada beberapa yang swasta atau yang tidak masuk di SBMPTN itu yang menggunakan nilai UTBK sebagai syaratnya. Jadi kita nilai UTBK sekali nih, tes itu misalnya nggak tembus di PTN, nilainya ini kadang ada beberapa perguruan tinggi yang menggunakan nilai yang telah kita telah capai di senam PTN, di UTBK-nya itu digunakan sebagai syarat di masuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi lainnya. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya, cari nilai yang tingginya gitu. Oke, yang diujikan tadi sekilas ada sosum sama saintek. Sosum berarti ada kemampuan akademiknya secara ekonomi, geografi, sosiologi. Sainteknya juga sama, ada TKA berarti matematika, kimia, fisika, dan biologi. Di situ itu masing-masing dari sosum dan sainteknya. Dan keduanya itu pasti ada tes
skolastiknya. Nah, nanti yang akan kita bahas adalah di pengetahuan kuantitatifnya. Gitu. Ada pengenalan umum, pemahaman bacaan dan menulis, pemahaman pengetahuan dan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Oke, sekilas seperti itu. Nanti yang akan kita mainkan adalah yang di pengetahuan kuantitatifnya. Seperti itu, teman-teman. Oke ya, seperti itu. Nah, paling tidak sekilas seperti itu. Oke. Nah, mari teman-teman kita mainkan langsung. Mungkin teman-teman sudah dapat PDF-nya, barangkali sudah di-print juga. Sudah di-print? Tinggal kita hore-hore. Sudah di-print ya? Oke, siap. Kita sharekan soalnya, ya sudah dapat teman-teman. Sip. Terlihat, nampak soal saya? Aman, aman. Aman? Oke, Aman. siap. Ya. Oke, teman-teman, kita mainkan ya. Nah, oke, siap. Terlihat. Oke, aman. Nah, gini teman-teman, kita mainkan ya, langsung ya. Bismillah. Mudah-mudahan lancar dan teman-teman dapat barokah semuanya. Cek, sebentar. Ini kok belum terclose. Sebentar. Stop share. Oke. Nah, sudah muncul lagi. Ada pertanyaan cara dapat PDF-nya di mana? Ada di link ya? Sudah dikasih linknya ya? Oke, yuk. Oke, teman-teman. Dari nomor 1, ini FR tahun 2022 kemarin. Nah, kakak kelas kalian yang sudah mengerjakan soal ini. Dapatnya seperti ini FR-nya nih. File report-nya seperti ini. Nah, sebenarnya siap. Muncul lagi sudah ya? Ngeprank ini internet saya. Oke, ngeprank teman-teman. Udah terlihat lagi? Sudah nampak lagi ya? Di bio IG-nya. Oke, aman ya. Siap. Wah, semangat nih. Kita malam mingguan bareng nih. Wah, kita malam mingguan bareng. Malam minggu yang malam minggu yang berfaedah mudah-mudahan. Oke, siap yuk. Nah, ini tentang baris deret. Jadi sebenarnya ketika di Sosum itu tidak ada matematika dasar, keluar tuh matematika dasar, lebih banyak masuk di TPS. Nah, salah satunya adalah kayak soal-soal ini. Materinya pun kurang lebih adalah tentang matematika dasar kayak barisan deret, nanti ada peluang, ada membaca grafik dan sebagainya. Nah, salah satunya ini nih, barisan deret muncul. Sebenarnya soal sederhana ya, kalau teman-teman perhatikan ada barisan geometri, ya enggak? Di situ. Kalau sekilas misalnya teman-teman lihat tuh, langsung bisa jawab nggak? Berapa jawabannya? Jawabannya apa? Iya, C kelihatan karena jelas tuh. Oke, sip setengah langsung kelihatan. Wah, ini nggak sampai 1 menit selesai. Kelar aman tuh, ya kan? Ini masih sederhana. Nah, karena kelihatan geometri artinya selisih antar suku itu berupa rasio, pengali. Ya, dilihat aja dari 20 jadi 10. Oh, berarti di sini ada perkalian dengan setengah. Dengan bilangan sebelumnya pun sama, ini setengah dikali setengah. Ini kali setengah lagi, berarti tinggal 5 kali Z, ya udah Z-nya setengah ketemu selesai. Aman. Aman ya, untuk soal ini aman. Barisan deret, FR, aman. Oke. Materinya nanti bisa di-share nggak nanti? Oh, apa namanya? Record Zoom-nya. Ini kita Zoom, di record, nanti di apa yang bisa di-share di situnya. Record Zoom-nya. Oke. Menyerah Kak Pras untuk PDF materi, untuk adik-adik Gimana? yang belum dapat itu di kolom chat udah kita berikan link download Oke, materinya. siap. Terima kasih Kak Didi. Oke, teman-teman, itu ada link untuk mendownload soal PDF-nya. Teman-teman ada beberapa yang belum dapat PDF-nya ya. Oke. Adik-adik kalau yang belum dapat itu bisa linknya di situ tuh. Oke. Aman ya? Oke, siap. Oh, ini masih bingung Taskia. Apa namanya? Kawan-kawan nggak usah record. Yang record saya aja, nanti hasil recordnya kita uploadkan nanti. Nah, gitu. Jadi teman-teman nggak usah record. Gitu. Oke ya? Oke, yuk nomor 2. Ini soal yang muncul kemarin, soal yang tipe baru nih. Tipe baru soal yang kemarin. Bentuknya seperti ini. Nah,
Ini mungkin PDF-nya teman-teman sambil apa namanya dilengkapi. Ini ada yang kurang, jadi ini harusnya ada tanda panah kelanjutannya. Nah itu di PDF-nya kawan-kawan juga tambahin ya. Di situ ada yang ditambahkan di bawah tuh. Nah, oke, ada suara yang lagi ngaji. Oke, siap. Lanjut ya. Nah, intinya adalah kalau kita ketemu soal seperti ini, sederhana aja sih sebenarnya. Tinggal kita ngikutin aja polanya. Ngikutin apa namanya perintahnya. Kalau dari sini diberikan ada diagram, terus nilai inputnya 7 gitu ya, X sama dengan 7, masukin aja. Berarti, oh di sini berarti nilainya X-nya sama dengan 7. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman ketemu soal tipe seperti ini ya, ada triknya, yaitu tentukan dulu pernyataan nomor 4. Ini ditentukan dulu. Empatnya benar nggak? Gitu ya. Empatnya benar nggak? Biasanya gitu awalnya. Triknya jadi kalau misalnya kita ngeceknya dari 4. 4 benar nggak? Benar atau salah nih? Kalau 4 benar, artinya pilihan A, pilihan B itu bisa dieliminasi. Nah gitu. Tolong itu ada yang sebentar. Nah, mute all. Oke, sudah. Nah, sudah. Nah, balik lagi. Mestinya ya, balik lagi. Mestinya kalau kita ketemu soal seperti ini, eh, triknya adalah teman-teman ngecek pernyataan keempat dulu. Empat itu benar atau salah. Kalau benar, berarti pilihan A, pilihan B itu bisa dieliminasi. Kan tinggal tiga pilihan tuh. Kalau salah, berarti, kalau empat benar, sorry, kalau empat benar berarti yang ini sama yang ini dieliminasi, coret aja. Kalau empat salah berarti yang jelas ada empatnya, yo C sama D sama E dihilangkan. Nah, jadi gitu langkah-langkahnya kayak gitu ya. Nanti sambil jalan bisa. Nah, cuma kalau kita lihat dari soal ini, kita harus mana sebentar, penghapus saya mana? Nah, ini tak hapus dulu. Cuma kalau kita lihat seperti ini, nek kita mau mencari langsung ke pernyataan keempat, teman-teman lihat ini pernyataan 4 nilai W. Wah, berarti kan pernyataan kita harus nyari W. Padahal W-nya di mana? W-nya di sini. Nah, W-nya ada di sini sama sini. Oh, berarti harus ngikutin langkahnya. Oh, berarti harus dicari dulu kayak gitu. Nah, kita coba cek. Berarti harus cari satu-satu. Dari X di input nilainya 7. Masuk ke sini nih. Ini ada X kuadrat, berarti 49. Apakah 49 kurang dari 40? Salah. Oh, berarti yang ini kita enggak. Berarti tidak. Oh, pelarinya berarti yang ke sini. Nah, berarti dari sini yang kita dapat cari adalah nilai Y-nya yang di tidaknya. Tinggal ngikutin gue aja. Terus di situ ya, ngikutin. Oh, berarti Y-nya sama dengan berapa? 7 tambah 4. Ngikutin ini sederhananya segitu sih, simpel malah ini. 11. Oh, ngikutin, dapat 11. Turun lagi, berarti ngikutin yang ini ya. Oke. Berarti dari situ Z-nya itu adalah 2Y. Y-nya dapat di atas ya. 2 kali 11, berarti 22. Oke, 22. Masuk di sini, masuk lagi 22, turun ke bawah nih. Z habis dibagi 4. Benar nggak? 22 habis dibagi 4. Enggak, salah ya. Berarti salah tuh. 22 tidak dihabis bagi 4. Berarti yang ini tidak berlaku. Berarti ngikut yang sana. Oke, yang sini berarti ngikutin. W sama dengan 5Z. Nah, ini berarti ada 5 kali 22. 5 kali 22 dikurangi 6. Dibagi 4. Nah, ngikutin di situ. Oke, tak turun ke bawah ya, teman-teman ya. Seret, seret, seret. Nah, ini di sini berarti ada berapa tuh? 110. Oke, ini dikali ini ya. 110 kurangi 6 dibagi 4. Berarti ada berapa tuh? 104 bagi 4. Dapat berapa, teman-teman? 26. Wah, ini tinggal hitung biasa, 26. Artinya teman-teman sudah mendapatkan nilainya si masing-masing itu. Berarti nilai W itu dapat 26. Nilai Y dapatnya 22. Nilai X sama dengan berapa tadi? 7. Nilai Z berapa Z? Z-nya adalah, oh sorry, kebalik. Z-nya adalah yang ini. Nah, ini adalah Z-nya, Y-nya itu adalah 11. Saya tinggal ngikutin aja. Apa yang benar, apa yang salah. Jadi gini, Y adalah, sorry, pernyataan 1. Atau teman-teman dari yang tadi tak bilang, ikutin ke pernyataan keempat aja. W kelipatan 3, benar atau salah tuh? Salah ya? Bukan kelipatan 3, berarti ini salah. Oke, berarti artinya kalau pernyataan keempat salah, berarti jelas ini tinggal dieliminasi aja. Ini hilang, ini hilang, ini hilang. Tinggal dua jawaban antara A sama B. Nah, triknya lagi teman-teman lompatin aja ke pernyataan kedua.
Kan bedanya antara A sama B itu adalah pernyataan kedua. Cek aja pernyataan kedua. Apakah X itu kurang dari 20? X-nya berapa tadi? X-nya adalah 7. 7 kurang dari 20. Betul? Betul. Pernyataan 2 betul. X-nya kurang dari 20. Jelas jawabannya adalah A. Gitu. Sip. Oke. Wah, ini downloadnya Kak Trisna, Kak Naura. Terima kasih. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Ngeceknya gitu. Artinya teman-teman bisa lebih efektif di waktu. Misalnya dari soal ini, kita tidak perlu membuktikan kebenaran dari pernyataan satu sama pernyataan ketiga. Ya kan? Tidak perlu membuktikan pernyataan satu sama pernyataan ketiga, kita sudah tahu bahwa, oh ini jawabannya. Nah, nanti tinggal ngalir seperti itu. Oh, kalau 4 benar gimana, langkahnya gimana, nah nanti tinggal diikutin seperti itu. Gitu ya, lebih efektif di waktu. Seperti itu teman-teman. Aman sampai nomor 2? Aman ya, ini belum terlalu berat. Oke, aman ya, siap. Aman kan, Yaswin? Oke. Nah, sekarang ke soal nomor 3. Siap, Alhamdulillah, man. Oke. Apa tadi ada yang bilang, wah oke, oh, udah dijawab ini. Record orek-oreknya enggak. Jadi PDF horek-horeknya ini enggak. Yang dibagikan hanya PDF yang bisa teman-teman. Oh, DSS boleh. Mau DSS, silakan kalau mau DSS. Nah, paling itu kalau DSS boleh. Silakan kalau DSS. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu soal tipe ini, pasang strategi ya. Strategi. Nah, selain tetap, walaupun hitungnya sederhana, tapi kalau kita punya strategi tertentu, artinya ada satu hal yang bisa diefektifkan untuk menghemat waktu. Gitu. PDF-nya enggak di-share. PDF horek-horeknya enggak. Coret-coretannya, horek-horeknya enggak. Nggak di-share. Jadi teman-teman bisa orek-orek sendiri di PDF kawan-kawan yang sudah di-print mungkin sambil orek-orek, atau mungkin sebelum kelas misalnya orek-orek dulu, atau mungkin seperti ini misalnya pengen screen ya apa-apa. Gitu. Oke ya, siap nomor 3. Yuk. Nomor 3, teman-teman perhatikan soalnya, menarik nggak itu? Kira-kira mengasihkan nggak itu? Ada nilai, nah ini hitung penalaran pecahan nih. Gitu ya. 1/8 min 2022 plus 1 dan seterusnya gitu, dan seterusnya bla 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 gitu ya. Oke, yang foto share nomor 1 nomor nanti ya. Nah, nanti. Atau enggak nanti pas di record diulang lagi pas di record Zoom yang dikasihkan, teman-teman bisa lihat di situ, screenshot aja di situ. Oke ya. Yuk. Oke, teman-teman kalau kita menyelesaikan soal ini, oh, wifi-ku juga ngeprank. Oh, siap, foto-foto ngeprank ya. Malam minggu soalnya ini ngeprank ini. Oke, kita lihat. Yuk. Teman-teman perhatikan. Kalau kita menyelesaikan soal ini, ya, ini kan sebenarnya ada bilangan yang berurutan tuh. Punya pola dia. Ini 8-nya pangkat min 20 22. Terus turun tuh, nambah ya. Nambah 20 21. Nambah 20 20. Nambah minnya berkurang. Sampai ini nih 20 20 20 21 20 22. Nah, seluruh urutan tuh yang berbeda cuma di situnya. Nah, artinya teman-teman kalau kita menyelesaikan soal ini, kita perlu apa namanya? Dipakai pola ya kan? Kita pecahkannya pakai pola. Jelas nih kalau kita hitung manual satu-satu jelas. Wah, menarik sekali. Menarik sekali. Nah, triknya gini teman-teman. Yang pertama adalah kita lihat nih. Misalnya teman-teman mau misalkan suatu nilai tertentu di angka 8 boleh, atau mungkin pakai pola ini juga bisa. Kita perhatikan nih. Dari sini, ini tak geser dulu sebentar. Nah, biar enak. Nah, biar ada jeda di atasnya. Ini tak geser dulu. Di sini, kita perhatikan. Ada berapa bilangan pecahankah yang tersusun di sana, teman-teman? 6. Ada berapa bilangan pecahan di sana? 6. Oke, sip. 44 5, betul, 40 45. Sip. 4045 bilangan pecahan. Jelas tuh di situ. Nah, dari yang negatif dulu di sini berarti ada 2022. Yang positif itu 2022 juga. Sementara yang di sini itu ada satu pecahan nilainya adalah 1/8
8 pangkat 0 tambah 1. Betul enggak? Oke, yang ada Coba bilangan. ulang lagi boleh nggak, Kak? Gimana? Ulang lagi, maksudnya cara 2022 gimana? Oh, 22. Lihat pangkatnya ya. Pangkatnya kan Ya. ada 2022 negatif, 2021 negatif, 2022 apa namanya eh, berkurang. Sebentar, tak ulang lagi. Mungkin belum lah di sini. Oke, siap. Tak Oh ulang dulu iya. ya. Sip. Gini, bilangan ini, pecahan itu, ini kan artinya eh, berurutan ya, karena titik-titik di sini itu artinya ada terus gitu. Tahu nggak? Misalnya ada, ini ada apa namanya, misalnya gini, saya punya gini, negatif 2022, negatif 2021, negatif 2020, negatif 2019, dan seterusnya titik-titik. Artinya titik-titik itu kan artinya kontinu, tidak dituliskan semua. Oke, jadi titik-titik di sini itu sebenarnya ada bilangan yang berurutan terus. Aman ya? Gitu. Nah, sekarang Iya. kenapa kenapa ketemunya seperti itu? Ketemunya kok 40 45? Jadi gini, ada negatif 2022, negatif 2021. Lihat aja pangkatnya yang jadi patokan. Terus titik-titik. Berarti kan ada yang pangkat satu nih. Ya enggak? 8 pangkat, 8 pangkat. Ini ada 8 pangkat satu kan? Berarti ada 8 pangkat 0. Terus 8, negatif satu. Terus di sini 1, 8 pangkat 2, titik-titik-titik, 8 pangkat 2022. Ya enggak? Nah, dari sini ke sini itu ada 22 bilangan. Betul enggak? Dari sini ke Betul. sini itu ada 22 bilangan juga. Betul? Ini sendirian dia. Tambah 1. Nah, itu makanya ketemunya 4045. Aman? Aman, Aman Kak. ya? Oke, siap. Tak busa. Oke, tak hapus. Biar torek-orekan. Siap. Ketemunya seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan, teman. Dari pecahan-pecahan yang ada, ternyata berurutan nih. Dan kita lihat, oh berarti di sini ada suatu nilai yang bisa kita mainkan. Gini, kalau saya punya bilangan ini, tak ini nih, yang pinggir sama pinggir, oke, kalau tak jumlahkan, kita jumlahkan nih, pinggirnya sama pinggir ya, itu 1/8 pangkat negatif 2022 ditambah 1, ditambah dengan 1/8 pangkat 2022 plus 1, itu nilainya berapa? Nah, kita perhatikan. Sekarang gini, kalau kita mainkan ini kan artinya ada 1/8 pangkat 2022, ya enggak? Ditambah 1. Yang ini tetap sama nih, 1/8 pangkat 2022 plus 1. Aman sih? Nah, jadi pecahan negatif ini jadi pangkat positif ya, 1/, ya. Nah, yang di sini itu tak rubah lagi nih. Berarti 1/8 pangkat 2022, ini sengaja saya mainkan, sebenarnya banyak ada beberapa konsep yang menarik dan enak sih. Gitu. Artinya misalnya teman-teman pengen dibikin jadi pangkat 1 gitu juga bisa. Nah, nilainya 1 juga bisa nanti. Nah, ini misalnya nih, tak mainkan dulu. Berarti di sini ada nilai 1 ini kita ubah menjadi 8 pangkat 2022 dibagi 8 pangkat 2022. Kenapa tak bikin gini? Biar pecahannya ini bisa ditambahkan yang di sini. Nah, ini penyebutnya udah sama, sorry. Nah, ini penyebutnya di sini sama ini sudah sama tuh. Berarti tinggal kita menjumlahkan yang atas. Oke. Nah, baris di sini. Nah, yang ini tetap ya. Bentar, 8, 20, 22 ditambah 1 tetap. Yang itu, yang nilai ini berarti artinya menjadi 1/1 plus 8, 2022 dibagi 8 pangkat 2022. Nilainya ini kan sama saja dibalik toh. 8 pangkat 2022 dibagi 1 plus 8 pangkat 2022. Betul enggak? Dibalik Betul. ya. Nah, ini apa namanya, baru mulai sudah anget nih, sudah panas. Dibalik ya. Nah, terus yang di sini itu nilainya 1/8 pangkat 2022 plus 1. Ini pun sama, berarti kan 1/8 pangkat 2022 plus 1. Ya enggak? Perhatikan teman-teman, penyebutnya udah sama? Sama? Sama.
Kalau ini kita berarti langsung bisa ditambahkan toh. Berarti ada nilai berapa tuh? 8 pangkat 2022 plus 1 dibagi 8 pangkat 2022 plus 1. Betul? Aman? Aman, betul. Aman. Nilainya berapa ini? 1. 1. Perhatikan, dari kita pasangkan pinggir sama pinggir ketemunya 1. Teman-teman bisa lihat, artinya apa? Kalau kita ketemu yang di sini sama yang di sini lagi berikutnya, yang tak kasih warna kuning, tek, tek, kalau kita pasangkan lagi, ketemunya kan berapa lagi? 1. 1 lagi. Betul sih, 1 lagi. Artinya apa? Ketika kita pasang-pasangkan, semuanya akan mendapatkan nilai 1. Nah, dari 4045 ini, kalau kita pasangkan dapat berapa pasang? Ada berapa pasang? 22,5. 22,5. 22 pasang. Berarti pasangannya ada 2022. Di mana masing-masing pasangan itu nilainya adalah 1. 1. Ya kan? Nilainya 1 nih. Oke, berarti ini 1 kali. Nah, yang belum punya pasangan siapa? Yang di tengah tadi. Ya enggak? Siapa? Iya. 1/8 pangkat 0 tambah 1. Berapa ini teman-teman? 0,5. 0,5. 1/8 berapapun pangkat 0 ya, nilainya adalah 1. Berarti 1 plus 1. Nilainya adalah setengah. Nah, tinggal tambahkan aja. Berarti ini tambah setengah. Ketemunya adalah 2022,5. Jawabannya adalah di pilihan D. Gitu. Oke, itu kalau kita ketemu soal ini. Kebetulan angkanya 8. Barangkali nanti misalnya macam-macam teman-teman, ini bisa dimisalkan. Yang paling enak adalah memisalkan angka 8-nya ini diganti jadi 1, diganti 1 semua. Teman-teman akan melihat kalau diganti 1 semua artinya apa nilainya? Ini nilainya jadi berapa? Setengah ya. Oke, rumus satsetnya. Oke, rumus satsetnya ada nih. Sebentar, tak kasih rumus satsetnya ya. Nah, gini. Kita misalkan itu nilainya, oke, jadi 1/1 pangkat min 2022 tambah 1. Ditambah 1/1 pangkat min 2021 plus 1. Plus dan seterusnya. Terus di sini ada 1/1 pangkat 2021 plus 1. 1/1 pangkat 2022 plus 1. Jadi angka 8-nya itu kita ganti jadi 1. Paling enak ini. Kenapa seperti itu? Kalau kita lihat di sini pasti nilainya berapa? Setengah kan? Iya. Iya, ini juga iya ya, setengah lagi ya. Nah, setengah terus sampai di sini setengah. Oh, berarti ada berapa setengah? Termasuk yang 1/1 pangkat 0 plus 1. Ini nilainya juga setengah. Nah, tinggal kita kalikan aja. Berarti ada 2000. Berarti ada berapa tuh? Mana penghapus saya? Tadi teman-teman dapatnya berapa? Ada 4045 ya, bilangan pecahan. Tinggal dikali aja. Berapa nilainya? Setengahan semua tuh. Ya udah ketemu 2022,5. Dapat tuh. Gitu. Paling satsetnya gitu. Ambil angka 8-nya jadi 1 dirubah. Gitu. Karena dia punya pola berurutan. Gitu. Aman? Udah mulai panas. Aman. Aman. Aman, siap. Oke, aman. Seperti itu. Ini kayaknya mau di screenshot atau enggak? Enggak usah. Enggak usah ya? Enggak usah. Oh, mau. Ya, ini hore-horenya kayak sandi rumput loh, tapi enggak apa-apa ya, teman-teman, yang penting aman. Dapat dari mana? Oke. Kak, itu setengahnya ngitung gimana? Oh iya, siap. Ini 1 pangkat berapapun nilainya berapa? 1. Berarti kalau ini 1 tambah 1 jadinya 2. Setengah kan hasilnya? Iya. Iya, gitu. Sip. Seperti itu. Nilainya setengah. Tinggal kita pasangkan di sini, ketemunya jadi setengah. Nah, sama saja juga seperti itu. Bisa? Yang penting dia punya pasangan ya. Yang penting dia punya pola seperti ini. Artinya harus punya pola seperti ini. Ada pasangan-pasangan. Jadi yang tak ambil cara cepatnya tadi, karena setiap bilangan di sini, yang tadi 8 pangkat negatif, itu punya pasangan dengan 8 pangkat positif. Artinya gini, teman-teman. Artinya teman-teman gini, kalau misalnya kita punya 1/P ya, ini pangkat min, katakanlah pangkat min N gitu, plus 1, ketika dia punya pasangan 1/P pangkat N, positif tuh,
plus 1. Perhatikan, yang beda cuma pangkat negatif sama positifnya. Ini hasilnya pasti 1. Nah, gitu. Oke ya. Nah, konsepnya di sini. Diganti 1 nggak apa-apa. Yang penting punya konsep ini, punya pasangan ini ya. Nah, yang penting punya ini nih. Ada pasangan antara pangkat negatif N dengan N. Tadi ada pangkat negatif 2022 dengan 2022. P-nya di sini berapapun itu nggak masalah. Gitu. Ya, P-nya berapapun nggak masalah. Gitu ya. Yang penting konsepnya paham. Iya, siap. Gitu. Oke ya. Sip. Yuk, ada yang rusek-rusek nih, guys. Bentar. Oke, aman ya? Hah? Kak, boleh diulang 40-45-nya gimana? 40-45-nya ngurutin bilangan. Di situ ada pecahan ya. Ada sebanyak ada sebanyak 4045 bilangan itu dari ini. Kan mulainya dari negatif 2022. Terus berkurang tuh, bertambah ya. Negatif 2021 dan seterusnya. Berarti kan di sini nanti ada berapa? Pangkat berapa? 0 kan? Ada pangkat negatif 1, pangkat 0. Terus lanjutin, berarti ada pangkat 1, pangkat 2, pangkat seterusnya sampai pangkat 2022. Teman-teman lihat aja pangkatnya. Kalian lihat aja. Nah, ini ada berapa bilangan? Ini ada berapa bilangan tuh? Tambah yang pangkatnya 0. Iya, gitu ya. Gitu. Kak Pras, Kenapa? Kak Pras, Ya. Kak Ya, Pras. ya, ya Kak Dedeng. Mungkin nanti kalau udah diulang nanti suruh lihat rekodnya aja Kak, nanti takutnya nggak bahas. Oke, siap. Oke, Nanti siap Kak Dedeng. bisa Terima kasih. lanjut. Oke. Oke, siap. Gitu ya, aman ya. Nah, nanti kalau yang masih bingung, coba lihat di recordnya lagi. Sambil dipahami ya, teman-teman pahami aja. Oh, ini dari mana sih asalnya? Kenapa dapat 40-45? Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke soal geometri. Muncul nih di tahun kemarin FR lagi nih. Yang ini FR tahun kemarin muncul geometri. Mungkin simple, sederhana. Artinya teman-teman tinggal ngikutin langkahnya apa yang ada di sana. Walaupun gambarnya tidak ada tandanya, teman-teman lihat di informasi soalnya. Nah, di sini ada trapesium ABFE. Oh, berarti ABFE itu adalah trapesium. Sementara di situ AF berarti sejajar dengan BE. Yang sejajar adalah AF dan BE. Tak kasih tanda tuh. AF dan BE. Atau mungkin ini tak gedekan biar teman-teman bisa, nah, gambarnya biar kelihatan gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, yuk, apa tuh? Lupakan ayang mari mabok. Lupakan ayang mari mabok PK katanya. Oh iya, ini kita malam mingguan di sini sama PK ya. Sip, yuk. AF sama BE sejajar ya. Ya, sejajar. Berarti ada sudut-sudut yang teman-teman bisa perhatikan di situ yang besarnya bisa ditentukan samanya yang mana. Nah, di sini ada BFE besarnya 105. BFE mana BFE? BEF, sorry. BEF. Nah, ini BEF. BEF berarti yang di sini itu besarnya 105 derajat. Artinya, dari sini teman-teman langsung bisa menentukan sudut mana. BEC langsung bisa ditentukan di sini. Iya enggak? Berapa? Di sini. 75. Oke, sip, keren. 75 derajat. Oke ya, 75 derajat. Oke, lanjut. AF sama dengan 4, BE sama dengan 2. AF sama dengan 4, tulis aja dulu nggak apa-apa, BE sama dengan 2, nah, perpanjangan FE dan AB itu berpotongan di titik C. Nah, perpotongannya di titik C, CF sama dengan 6, walaupun ini sebenarnya nanti kepakai atau enggak, kita belum tentu tahu. Nah, di luarnya ada segitiga ACF. Mana segitiga ACF? ACF. Nah, terus di sini diketahui adalah segitiga CDE sama sisi. Sama sisi berarti panjangnya sama. Oke, pertanyaannya adalah BED. BED mana? BED. Ini ya. Berarti kalau gitu kita butuh sudut ini ya. Sederhana. Oh, langsung ketemu. Iya nggak? Oh, artinya panjangnya AF, panjangnya BE nggak kepake. Betul nggak, teman-teman? Sudutnya ini berapa? Iya, berapa itu? 60. 60. Ya udah, tinggal ditambahkan 60 tambah 75, 100? 135. 35. Selesai. Oh, ternyata panjangnya ini BE
itu nggak kepakai. Jadi ada informasi-informasi yang mungkin barangkali tujuannya untuk mengecohkan konsentrasi aja. Karena di situ yang jadi patokan malah cuma informasi yang terakhirnya aja. Oh, segitiganya sama sisi. Selesai, dapat tuh sudutnya. Aman. Oke, aman ya. Enteng lagi soal ini. Kak, maaf 75 dari mana? Oh, iya? Ada pertanyaan? Nomor 60 derajat itu dapatnya dari mana ya, Kak? Oke, sebentar. Tak ulang lagi ya, dari yang 75. Yang 75 dulu ya. 75 itu dapatnya dari mana? Dari garis lurus. Artinya apa? Sudut BEF, teman-teman lihat, dan sudut BEC itu namanya saling berpelurus. Berpelurus ya. Berarti kalau dijumlahkan hasilnya jadi 180. 180. Berarti ini total nilainya harus 180. Artinya 75-nya itu didapat dari mana? Nah, 180 80 dikurang 15. dikurang 180 kurangi 105. Gitu ya. Seperti itu. Nah, terus 60-nya dapat dari mana? Patokan kita ternyata informasi yang dipakai hanya informasi yang terakhir ini. CDE sama sisi. CDE di sini sama sisi. Ingat, sama sisi berarti panjangnya sama, berarti sudutnya ketiga ini harus sama. Berarti dari mana 60-nya? Ingat, total sudut dari segitiga adalah 180. Tinggal dibagi 3 aja. Ketemu. Oke, seperti itu. Aman ya? Oke, konsep dasar nih. Konsep dasar geometri. Oke, aman. Sip. Seperti itu. Lanjut. Lanjut? Lanjut. Oke, siap. Lanjut. Lanjut. Soal nomor 5, FR lagi. Ini FR lagi. Jadi nanti kalau yang FR tak bilang FR ya. Nah, jadi ini saya sengaja ngambil beberapa soal dari tahun kemarin yang FR, tahun sebelumnya, sama 2 tahun sebelumnya. Biar nanti teman-teman bisa bervariasi, oh ya bentuk soalnya kayak gini, cara penyelesaiannya kayak gini. Atau mungkin nanti beberapa soal saya sengaja tak lompat, nggak apa-apa ya. Biar teman-teman lihat cara penyelesaiannya gimana nanti yang mungkin apa namanya yang bisa dibuat referensi. Oke, soal nomor 5. Ini FR tahun kemarin. Soal tentang peluang. Oke. Sudah dapat materi peluang? Sudah ya? Belum. Belum? Kombinasi permutasi. Nanti ada kaitannya di situ, ada peluang, kombinasi, permutasi seperti itu. Sudah nanti. Oke. Gimana? Oh, belum. Kelas berapa ya? Statistika Kelas 12, Kak. Oh, 12. Kan belum ini ya? pada masih mau masuk Iya, kelas belum. Baru mulai kelas 12 ya, tapi nggak apa-apa. Ada yang sudah ya 12. Oh, ini ada nih. Kelas 11 semester 2. Ada yang sudah? Oh, material yang udah dapat Kak? Oke, siap. Berarti tak bahas saja. Paling tidak yang belum berarti oh ya ada. Oke ya. Sip. Intinya gini, konsepnya sederhana aja. Namanya peluang itu adalah kita pernah mempelajarinya, teman-teman juga pernah di SMP dulu. Peluang itu apa? Banyak kejadian, ya kan? Dibagi ruang sampel. Pasti gitu. Oke. Berarti peluang itu adalah banyak kejadian dibagi ruang sampel. Nah, kita lihat di sini ada 4 bola merah dan 5 bola putih. Berarti total di situ ada 9 bola. Oke, ada 9 bola. Totalnya ada 9 bola. Tapi ingat, untuk menentukan ruang sampelnya berarti bukan 9. Tapi kita lihat dari cara ngambilnya. Dia ngambil berapa sih? Gitu. Nah, di sini diambil 3 bola secara acak. Nah, teman-teman, dari sini langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mencari ruang sampel dulu. Ruang sampelnya adalah mencari kombinasi paket C, kombinasi dari 9 yang diambil 3. Ada 9 bola, diambil 3. Itu kombinasinya untuk mencari banyak ruang sampelnya. Nah, kita cek berapa sih dia. Nah, kombinasi itu rumusnya adalah, yang belum nanti biar buat modal pertama sebelum dapat materi itu, misalnya kita punya kombinasi NR gitu ya, ini adalah N faktorial dibagi hasil pengurangannya antara N dikurangi R yang dikalikan dengan R faktorial. Nah, ini kombinasi. Kombinasi itu apa sendiri? Kombinasi adalah banyak kejadian yang
tidak urutannya itu tidak diperhatikan. Gitu. Urutannya tidak diperhatikan. Nanti seperti apa ada permutasi urutannya diperhatikan dan seterusnya. Nah, kita coba selesaiin dulu aja ya soal ini ya. Nah, ini berarti dari sini ada 9 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 3 faktorial. Aman ya? Aman. Aman. 6 dari 9 kurangi 3. Nah, aman ya? Nah, faktorial, cara sebutnya nanti teman-teman kalau sudah dapat, ini tinggal gini aja, horek-horek, yang paling gede, tinggal ngikutin, lanjutin aja. Setelah 6 ada 7 kali 8 kali 9. Yang bawah 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3. Aman? Aman. Aman. Sip. Tinggal diorek-orek lagi. Ini ada yang bisa kita sederhanakan karena bentuknya perkalian, berarti halal. Halal hukumnya kita orek-orek aja. Kita bagi 3 ketemu 3. Ini bagi 2 ketemunya 4. Ya kan? Kita kali ini berapa nih jadinya? 12 kali 84. 12 kali 4. 84. Oke, step O ruang sampelnya 84. Sekarang tinggal kita cek kejadiannya. Banyak kejadiannya berapa sih gitu. Ingat kejadian yang ditanyakan adalah peluang mendapatkan bola berwarna berbeda. Yang penting warnanya beda. Karena di situ ada 2 jenis bola. Berarti kemungkinannya kan ada 2 kemungkinan ya. Bisa 2 warna merah, 1 warna putih. Maksud aman? Aman. Aman, karena diambil 3. Berarti kan kemungkinan yang berbeda bisa 2-nya merah, 1 putih. Itu udah beda. Atau mungkin bisa saja 1-nya warna merah, yang 2 warna putih. Betul? Betul. Nah, ada 2 kejadian di situ. Nah, tinggal kita cari. Nah, kejadiannya berapa di sini? Berarti 2 warna merah pun sama, berarti pakai kombinasi lagi. Diambil dari warna merahnya ada berapa? 4. Berarti 4 diambil 2. Berarti C42. Warna putihnya 1, berarti C dari 5 bola diambil 1. Ini tinggal dikalikan. Gitu? Aman, teman-teman? Aman ya? Aman, siap. 4C2 berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Siap. Terus ini dikali, ini boleh dihitung atau langsung juga bisa, ini ketemunya 5. Jadi teman-teman kalau ketemu C1 pasti nilainya dia sendiri. Misal saya punya gini, ada NC1 nilainya N pasti. Gitu. Nah, oke, tinggal kita mainkan di situ. Horek-horek berarti ketemunya tinggal 3 kali 4. 2 faktorialnya ini adalah 1 kali 2. Tinggal dihorek-horek lagi ketemunya 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Sip. Nah, sekarang yang bawah. Ini 1M. Berarti berapa tuh? 4C1 dikali 5C2. Ini dapat berapa? 4. Kali yang ini berapa tuh? 5 faktorial 5 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorial, 2 faktorial. Betul, sip. Ini horek-horek, ketemunya tinggal lanjutin 4 kali 5. Yang di sini berarti ada 2 kali 1. Berarti 2-nya tak horek ketemu 2. Ini adalah dapatnya 10. Betul ya? Dapat nilainya 10 nih. Berarti ada 40. Aman, teman-teman? Aman. Aman. Tinggal kita jumlahkan. Seret, karena kejadiannya yang ditanyakan adalah kejadian berwarna berbeda. Berarti tinggal kita tambah, ketemunya adalah 70. Artinya kita balik ke pertanyaan bahwa peluangnya di sini itu adalah berapa? 70 dibagi 84. 84. Tinggal disederhanakan. Iya kan? Sederhanakan. Masing-masing bagi berapa? 70 per 84. Bagi berapa? Dibagi berapa? Bagi 7 dulu boleh misalnya. Bagi 7 bisa nggak sih? Bagi 7 ketemu 10, ini bagi 7 ketemunya 12. Oh, masih bisa 5 per 6 ketemu jawabannya B. Iya kan? Oke, siap. Aman ya? Ya, mungkin yang belum dapat materi agak sedikit, oh iya ini gimana gitu. Tapi ya paling tidak, oh ini kombinasi pakainya balik lagi konsep ke peluang. Bahwa banyak kejadian bagi ruang sampel. Gitu. Aman, oke siap. Aman. Oke. Ada yang mau screenshot? Tulisannya tulisannya mantap. Padat ya, ternyata ya. Tulisannya padat, teman-teman. Oke.
Sudah ada screenshot aman? Kalau enggak kita lanjut. Lanjut. Lanjut, siap. Nah, nomor 6 tentang teori bilangan. Sip. Lanjut. Oke, lanjut. Oke, mungkin teman-teman PDF-nya ditambahi itu ada tanda kurung di depannya. Amin B-nya kasih tanda kurung. Oke. Sip. Apa itu? Oh, aku yang mencet. Nah, kira-kira nih, sama seperti tadi, strateginya teman-teman bisa ngecek pernyataan keempat dulu. Lalu lanjut ke pernyataan kedua, dan seterusnya. Atau mungkin dari bentuk ini, teman-teman bisa perhatikan nih, pakai kalau kita pahami konsep teori bilangan ya, ini efektifnya gini. Teman-teman jangan, oke terima kasih Kak Trisna. Kak Trisna saya itu sudah menyemangati kita nih. Jangan ngantuk lihat angka ya. Kuadrupel. Kuadrupel itu adalah 4 bilangan yang jadi pasangan. Jadi ya cuman ya nilai A, nilai B, nilai C, nilai D ya itu pasangan yang berurutan. Gitu ya. Seperti itu. Oh iya, siap, semangat Kak. Semangat Kak. Apa siapa tuh? Walaupun ya siap. Oke, Kak Heral nih saya gap year. Enggak apa-apa, aman. Yang penting benar harus belajar dari pengalaman. Betul sip. Yuk. Kuadrupel itu adalah pasangan bilangan di sini 4 ini. 4 bilangan itu berpasangannya yang cocok tuh yang mana? Nah, gini, kalau kita lihat nih ada A min B dikali C ditambah D. Bentuk formasinya kan seperti itu ya. Nah, yang ditanyakan pasangannya adalah A, B, C, D. Oh, berarti udah urut nih. A, B, C, D. Oke. Nah, praktis saya, mungkin teman-teman bisa masukin satu-satu sih. Cara tidak efektifnya adalah teman-teman ngecek satu-satu. Itu nggak efektif. Walaupun beberapa soal mungkin ada yang harus diselesaikan seperti itu. Ada yang harus diselesaikan seperti itu. Ada yang tidak. Kalau ini tidak. Kenapa kalau misalnya kita selesaikan satu-satu, itu butuh waktu. Nah, misalnya salah satu cara menyelesaikan satu-satu, walaupun simpel ya, tinggal, ini berarti ada 5 kurangi 3, dikali 4 tambah 2. Itu kalau dari pernyataan 1, misalnya ya, ini pernyataan 1 tuh. A-nya diganti 5, ini kan ada A, B, C, D, gitu kan. A-nya ganti 5, B-nya diganti 3, C-nya ganti 4, D-nya ganti 2. Dimasukkan ke formula ini. Nanti hasilnya bilangan genap bukan, gitu. Oke ya. Nah, yang tidak efektif adalah kayak gini. Kita ngitung satu-satu nih. Ini ketemu 2 dikali 4 tambah 2. Oke. Ketemunya berarti ini dikali 8 tambah 2, 10. Oh, genap. Betul. Nah, satu-satu. Boleh, nggak masalah. Maksud ya? Nggak masalah. Tapi gini, teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini. Dari formula ini, ingat, ada suatu nilai yang dikalikan. Siapa pengalinya adalah nilai C. Betul nggak? Betul. Ya, teman-teman perhatikan. Kalau nilai C, semua bilangan, entah itu genap atau ganjil, jadi bilangan genap dikali genap, itu hasilnya apa? Genap. Ganjil kali genap? Ganjil. Ganjil kali genap? Ganjil. Wih, masa Genap. masa genap lagi kan? Iya, genap. Iya, jadi bilangan genap itu kalau dikalikan bilangan apapun, entah itu genap atau ganjil, pasti hasilnya genap. Benar. Ya enggak? Pasti hasilnya genap. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Pengalinya di situ adalah siapa? C ya? C. Teman-teman C lihat nih. Tuh, der. Wow, ya enggak? Genap semua enggak? Genap. Iya. Genap. Berarti Genap, otomatis dari sini itu sudah menghasilkan nilai genap semua, betul enggak? Betul. Nah, tinggal tambah D kan? Tinggal tambah D. Cek D. Wow, D-nya kalau nanti ketemunya genap berarti jadi genap. Kalau ketemunya ganjil berarti jadi Ganjil. cek aja. 2 genap enggak? Genap enggak? Ini genap enggak? Ini berarti hasilnya semua Genap semua. Nah, Benar. Oke, gitu. Ya. Oke? Aman.
Aman ya, siap. Nah, salah Aman. satunya seperti itu. Artinya teman-teman lihat aja, oh ini ada suatu pengali nih. Nah, manfaatin aja. Gitu. Oke ya, aman ya? Oh, Aman. aman, siap. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Lanjutlah, gas. Oke, siap. Nah, ini soal matrik nih. Ini, oh, tak lompat aja ya. Lompat-lompat aja nggak apa-apa ya. Ini ada Oke. beberapa nih kayaknya soal nomor, oke, kita lompat nomor matrik. Nanti yang nomor 7 teman-teman lihat itu FR juga tuh. Nah, gini Iya. teman-teman. Ya, sip. Matrik udah dapat nih, teman-teman udah dapat ya, matrik ya. Iya. Udah. Kelas 11. Kelas 11. Dan biasanya materi yang enak, matrik. Iya nggak? Enak nggak sih? Ya betul. Betul. Ada Aduh. membosankan. Enak, lumayan ini. Materi yang gurih lah, istilahnya. Tidak terlalu apa namanya memberatkan, iya nggak? Enak ya? Sip. Kita cek di sini. Iya, memberatkan. Siap. Ada matrik B dan matrik C. Teman-teman lihat tuh, ada matrik B, matrik C. Oh, belum SS nomor tadi. Oke, silakan. Sebentar, sebelum kita lanjutin. Yo, wes. Ini lebih ke sini sih, matoannya di sini ya. Nah, di situ. Aman? Sudah. Sudah ya, Kak Febri ya? Udah. Oke, siap. Yuk, balik ke matrik. Nah, di sini teman-teman perhatikan. Ada satu informasi bahwa A plus B di inverse kan, ya kan? Dikalikan matrik C sama dengan B inverse. Nah, yang ditanyakan adalah matrik A. Mungkin kalau misalnya kita mau menyelesaikan dengan matematika biasa, ini kita misalkan matrik A itu adalah suatu matrik berordo 2 kali 2, ABCD misalnya, nanti dimasukkan ke sini, ditambah B, baru diinverskan, dikalikan C, kira-kira membayangkan akan sedikit mengasihkan. Iya enggak? Rumit. Ya, betul sekali. Akan sedikit. Waktunya keburu habis. Betul, sip. Nah, itu. Ada teman-teman ada satu formula yang bisa dimanfaatkan. Misalnya gini. Ada suatu perkalian, ada ABCD semua ya. Berarti saya tak pakai matrik lain. Matrik lain katakanlah PQ sama dengan R misalnya. Ini matrik semua nih. Matrik P dikali matrik Q sama dengan matrik R. Nah, kalau pertanyaannya adalah matrik Q, oke. Jadi kalau ada formula P kali Q kali sama dengan R, ingat dalam matrik tidak berlaku komutatif ya. Perkalian tidak berlaku komutatif, nggak boleh dibolak-balik. Jadi P kalikan Q tidak sama dengan Q kalikan R. Q kalikan P, tidak sama. Nah, kalau ada seperti ini artinya teman-teman yang bisa kita lakukan adalah siapa? P inverse dikalikan R. Betul enggak? Betul. Ya, mungkin teman-teman sambil oh iya ini rumusnya gini. Biasanya pakai ABC ya. Nah, atau pakai ini. Berarti kalau ada matrik perkalian antara P kalikan Q sama dengan R, maka matrik Q itu nilainya sama dengan P inverse dikalikan R. Nah, manfaatkan itu untuk memecah yang di sini. Oke, kita pecah. Berarti kalau dari formula yang di sini, yang tak kasih warna kuning, itu bisa kita tuliskan bahwa matrik C itu sama dengan siapa? A plus B. Inverse diinverskan, iya enggak? Iya. Ya, ini kan inverse nih. Diinverskan lagi, berarti hilang inversenya. Dikalikan matrik B inverse. Betul enggak? Oh, iya. Aman. Oke. You see tuh, Pak. You kamu lihat, kamu paham. Oke, you see. Yes, I see. Maksudnya gitu. Yes, I see. Gitu ya, paham ya? Oke, sip, seperti itu. Nah, pertanyaan matrik A, kita ingat matrik A loh yang ditanyain. Oh, di sini ada B inverse, iya kan? Biar bisa jadi triknya lagi nih. Oh, ada B inverse kan? Kalau kita harus mencari nilai dari B inverse dulu, nanti terus dari sini dikaliin B, tambah kata agak mengasihkan lagi. Ini simpelnya lagi adalah teman-teman kaliin aja dengan matrik B. Semuanya ya, ini bentuk perkalian. Berarti yang dikali belakangnya ya. Kali belakangnya. Berarti siapa tuh? Berarti yang di sini menjadi C kalikan B. Oke. Jangan kebalik ya. Terus ini adalah A plus B
dikalikan B inverse kalikan B. Nah, teman-teman lihat. Kenapa inverse-nya hilang? Diinverskan lagi. Kan ini inverse tadi. Nah, diinverskan lagi. Gitu ya. Nah, patokannya yang atas ini nih. Oke, aman ya? Balik ke sini. Nah, sekarang Bisa gini ulang teman-teman. dari kali B nggak, Kak? Gimana? Ulang yang kok yang bisa kali B. dikali B. Yang di sini ya? Iya. Nah, kalikan Iya, B. Ya. Ini sebenarnya adalah perkalian tak kalikan dengan B, ini adalah langkah kreativitas kita sebenarnya, kreasi kita aja. Misalnya teman-teman dari sini mau langsung menyelesaikannya, artinya memasukkan matrik-matriknya di situ, boleh saja, nggak apa-apa. Langsung selesai dari situ boleh. Tapi teman-teman harus mencari siapa? B inverse-nya. Harus mencari ininya dulu. Betul enggak? Betul. Ya, nah, kenapa kita memunculkan B ini? Karena kita punya salah satu bentuk persamaan matrik adalah ketika kita punya A, misalnya ada matrik A nih, dikali dengan inverse-nya, itu maka akan ketemu siapa? Identitas. Betul, sip, matrik identitas. Keren. Nah, matrik identitas tuh. Matrik identitas dalam apa namanya istilahnya dalam bilangan itu adalah angka 1. Tidak merubah nilai. Sorry, ini siapa nih Jericho Panjaitan, mungkin nggak sengaja coret-coret. Nah, minta tolong dihapus ya. Dihapuskan. Dihapuskan, karena saya nggak bisa menghapus dari teman-teman yang ore-ore. Aman ya, maksudnya ya? Nah, makanya saya memunculkan perkalian dengan matrik B. Tujuannya agar di sini ketemu B kali B inverse tuh. B inverse kali B. Ketemunya adalah siapa? Identitas. Iya nggak? Betul? Betul. Iya, berarti di sini nanti ketemunya adalah identitas. Artinya ada perkalian dengan 1, katakanlah gitulah. Bilangan kalau dikali 1 kan nggak merubah nilai. Nah, dari situ baru kita mainkan. Nah, ini kita mainkan nih. Sebentar, ini ada ore-ore. Oh ya, siap, nggak apa-apa. Sebentar ya. Ini biar tak. Nah, hilang tuh. Nah, oke, biar tak munculkan lagi. Nah, ore-orenya udah hilang. Oke, udah muncul lagi ya, teman-teman ya. Nah, dari sini tinggal kita mainkan. Seret. Nah, C-nya siapa? C-nya 1, 3, 2, 5. B-nya adalah 2, 4, 1, 3. Sama dengan berarti A tambah B, matrik A biasa. B-nya adalah berapa tuh? B-nya adalah 2. Ini tak hapus dulu. Nah, ini. 2, 4, 1, 3. Nah, dah tinggal kita kaliin. Kaliin matrik biasa ya, aman ini. Baris kali kolom. Betul? Baris kali kolom. Siap. Nah. Oke, sip. Nah, berapa itu jadinya? 1 kali 2. Perlu tak tulis apa langsung ditambah aja? Tulis dulu aja ya. 1 kali 2, 2 tambah 3 kali 1. 1 kali 4 tambah 3 kali 3, 9. 2 kali 2, 4. Tambah 5 kali 1, 5. Ya kan? 2 kali 4, 8. 8. Tambah? 15. Berapa? 15. Betul, sip. Sama dengan A, matrik A ditambah 2, 4, 1, 3. Kita lihat di sini kelihatan ini adalah berapa? 5, 13, 9, 20, 23. Sama dengan A ditambah 2, 1, 4, 3. Gampang. Berarti kalau di sini udah 2, berarti tinggal A-nya siapa tuh? Biar jadi 5, berarti A-nya adalah? 3. Kolom 1, 3. Ini 13 sama 4, berarti ada berapa? 9 ya? 9. 9, sudah. 8. Berapa nih? 8. Oke, 23 sama 20. Selesai. Jawabannya adalah B. B apa? A. Oh ya, A, sorry. A. Salah coret. Jawabannya adalah A ya. Iya. Oke. Aman ya? Artinya di sini teman-teman tidak mencari inverse. Kadang-kadang kalau kita mencari inverse agak sedikit mengasihkan karena harus mencari seperdeterminannya dulu, betul enggak? Iya. Ya, yang lebih diefektifkan adalah yang di sininya.
Nah, di sininya tuh, yang di B inverse-nya itu, kita tidak mencari inverse-nya, tapi caranya kita kalikan dengan matriksnya yang tidak dikali-kalikan dengan B, biar hilang dia. Gitu. Oke. Ya, aman ya? Siap. Seperti itu. Siap. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Oke, siap. Lanjut. Kak Pras, Ya. Halo. kita Ya, Kak Dede. sampai jam 9 ya. Oh, ya, siap. Nah, nanti sedapatnya. Nanti kita lain waktu ada kelas lagi. Oke, siap, Kak Dede. Oke, terima Oke. kasih. Siap, terima kasih. Ya. Oke, begitu kawan-kawan. Ada pesan nih sampai jam 9 ya. Nanti sedapatnya dari 15 soal itu dapatnya berapa? Nanti tinggal kita mainkan yang lainnya. Gitu ya. Oke. Ya, Oke, siap. Lanjut soal nomor 9. Integral sudah dapat? sudah. Aman ya? Integral sudah ya? Sudah. Oke, siap. Berarti bisa kita eksekusi. Sudah. Kita eksekusi ya, nomor 9 ya. Udah. Oke, ini FR Ya. juga. FR tahun kemarin. FR yang tahun kemarin. Oh, ada yang belum. Nggak apa-apa. Integral itu anti turunan. Berarti kebalikannya turunan. Pangkatnya jadi naik. Kalau turunan diferensial, pangkatnya diturunin gitu ya. Sederhana gitu. Nah, sekarang kita cek nih. Soal yang kemarin bentuknya kayak gini. Ada GX sama HX. Suatu fungsi ada GX sama HX. Terus kita lihat nih, ada grafik fungsi G itu memotong sumbu X di titik 1,0. Oh, berarti si GX ini dia memotong 1,0. Artinya kita bisa mencari nilai B di sana. Betul enggak? Kalau GX kita tuliskan ulang, ada 2 min BX, dia melalui 1,0. Artinya kalau kita sudah substitusikan ke sana, itu adalah 0 sama dengan 2 min B kali 1. Betul? Betul. Ya, berarti dari sini kita dapat nilai B sama dengan berapa? B-nya 2 ya? Nah, B-nya 2, betul. B-nya 2. Nah, berarti dari situ kita bisa mencari si GX kurangi HX. Oke, GX berapa, HX berapa, dapat tuh di situ. Ini HX ya, HX. Nah, berarti kita punya 2 min 2X, yang satunya adalah 1 min 2X plus X kuadrat. HX-nya, karena B-nya udah dapat di situ. Tinggal kita kurangkan aja. Kenapa kurangi? Karena ini adalah bentuk pengurangannya. Ya enggak? Nanti tinggal diintegralkan. 2 min 1, 1. Ini negatif 2X dikurangi 2X jadinya 0. habis. Terus yang di sini jadi berapa? Min. Plus X. Min. Kuadrat. Hati-hati, min X kuadrat. Kenapa? Di atas ada nilai 0 ya. 0 min. Oh, Nah, berarti min X. paham, Jangan paham. sampai kejebak. Kadang-kadang kita terjebaknya jadi plus. Karena ini plus X kuadrat gitu ya. Hati-hati, di atas nggak punya dia. Nggak punya dikurangi plus berarti jadi min X kuadrat. Nah, ini kita udah dapat nih. Tinggal diintegralkan. Integral dx kan gitu. Integral itu apa? Pangkatnya naik. Yang tidak ada apa namanya variabelnya berarti dimunculkan. Berarti di sini ke arah 1 berarti adalah x, ya kan? X-nya pangkat 1. Terus yang di sini berarti jadi berapa ini? X-nya pangkat 3 tambah 1. Terus 3-nya kemana? Mau lariin ke depan jadi sepertiga. Ya, jadi sepertiga. Terus baru kita tambah C. Nah, kenapa tambah C? Ada suatu konstanta yang kita tidak tahu nilainya berapa di situ. Nah, dapatnya adalah jawaban C. Gitu. C, jawabannya adalah C. Aman ya? Oke, udah muncul 2, Kak Ramzi, Kak Yu, udah C, sip, mantap. Oke. Aman? Bisa diterima? Bisa dipahami? Sangat bisa. Sangat bisa. Bisa. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, siap. Sip. Sangat bisa. Lagi. Oke, oh lagi. Integral lagi nih. FR lagi nih. Tapi yang ini tahun sebelumnya. Ini tahun sebelumnya. Oke, tahun sebelumnya. Integral lagi ya. Teman-teman perhatikan di situ PDF-nya kawan-kawan ada yang hilang kayaknya. Tanda akarnya. Yang di sini. Ya enggak? F akar X. Oke? Iya, Kak. Ya, ditambahi F akar X di situ. Nah, oke, sip. Teman-teman, dari soal nomor 10 ada satu informasi di situ bahwa integral yang punya batas 1 sampai 3 terhadap fungsi fx
dx itu nilainya adalah akar 3. Misal nih, saya punya integral, di situ punya f e kecil, itu f i kecil dx, katakanlah adalah f besar x gitu ya. F kecil diintegralkan jadinya f besar, gitulah. Karena kita nggak tahu kan efeknya berapa, macam-macam kan. Berarti anggap aja f besar x. Nah, artinya dari sini, kita punya f besar x, nomor 11-nya nih, f besar x dengan batas 1 sampai 3 itu nilainya adalah akar 3. Aman? Aman ya? Karena ini adalah integral tentu. Sudah dapat? Bisa diterima? Aman? Maaf Kak, boleh ulang lagi nggak Kak? Oke, siap. Tak ulang. Saya sebentar, tak buka dulu. Tak hapus. Mana penghapusku? Wih, ngeheng penghapusnya. Sebentar. Sebentar ya, penghapusnya hang. Oh, bisa. Sebentar teman-teman. Saya nggak bisa mencet penghapus. Yes, nggak apa-apa lah. Kita lanjut aja. Nah, nggak usah pakai penghapus. Artinya gini, tak ulang. Kalau ada suatu integral dari f kecil dx, kita misalkan jadi f besar x gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau di sini ada f kecil dx, f-nya kecil itu, kita integralkan, ketemunya adalah f besar x. Karena ini integral tentu 1 sampai 3, berarti saya tak kasih batas, ada batasnya 1 sampai 3. Artinya dari sini nek punya batas integral tentu berarti apa? Berarti tinggal apa? F3 disubstitusikan kan? Sama 1 dikurangi, iya nggak? Oke? Iya. Ya kan tinggal disubstitusikan tuh. Nah, artinya kita punya dapat ini. Kita sudah dapat ini 1. Oke, itu pertama. Terus tinggal kita mainkan pertanyaannya. Nah, untuk menyelesaikan ini teman-teman memisalkan yang ada di sini nih. Akar X tuh. Ini kita misalkan dulu. Misal siapapun terserah. Misalnya jadi P atau U atau apapun gitu ya. Misalnya ini tak ambil U lah. Misal U adalah kita ganti jadi si akar X. Oh, berarti nanti kalau akar X-nya itu kita ganti jadi U. Oke? Atau dari sini berarti teman-teman kita punya U adalah X pangkat setengah. Aman? Aman. Nah, berarti kalau gitu DU itu berapa? DU apa? Diferensialnya U. Turunannya U. Diturunkan. Berarti setengahnya lempar ke depan. Betul? X-nya pangkat negatif setengah. Betul. Si pangkat negatif setengah berkurang 1. Atau teman-teman bisa tuliskan berarti menjadi 1/2 kali akar X. Betul? Betul. Ya, X pangkat setengahnya jadi positif turun ke bawah, terus akarnya jadi, pangkat setengahnya jadi akar. Gitu ya? Paham. Paham, oke, sip. DX, hati-hati, ini ada muncul DX. Ada DX, karena sudah kita turunkan, berarti di sini ada kurang DX-nya. Nah, artinya teman-teman punya ini, DU itu sama dengan, gitu. Oke, sip. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman punya satu, jadi gini, kalau dari informasi ini, artinya kalau kita punya 1 per akar X dx, itu sama dengan berapa DU? Kalau ini kita kaliin 2. Kali 2 ya. Berarti ada 2 DU, betul? Betul. Nah, oh berarti kalau ada ini tak ganti jadi 2D. Aman? Nah, karena ini kita misalkan jadi U, karena kita misalkan jadi U ya, batas-batas yang ada di sini, teman-teman perhatikan, ini 9, ini 1, itu juga harus dirubah ke dalam batasnya si U. Ingat, kita punya ini. Nah, ini kita bawa ke bawah, saya tak bawa ke bawah. Berarti ketika X-nya sama dengan 9, nah, oke, ketika X-nya sama dengan 9, maka U-nya itu dapatnya adalah akar 9, betul? Betul. Dapatnya berapa? 3. Ketika X-nya sama dengan 1, maka U-nya adalah akar 1. 1. Nilainya 1. Oke. Nah, sehingga dari bentuk yang di sini,
Teman-teman bisa tuliskan bahwa batasnya sekarang berubah menjadi 1 dan 3. Dengan merubah ini, seperakar X dx itu dirubah jadi berapa tadi? 2 2 DU. 2 DU, tak tuliskan 2 DU, tak pisahkan. Terus yang di sini F akar X-nya jadi berapa? F akar X tadi kita misalkan jadi apa? FU. FU. Udah selesai. Oh, berarti adalah integralnya terhadap U tuh. Nah, oke, udah U semua. Batasnya juga sudah U. Berarti tinggal kita mainkan. Integral ini berarti dapat berapa tadi? F besar U. F besar U. Berarti kita punya 2 F besar U dengan batasnya adalah 1 sampai 3. Betul? 3. Iya, berarti di sini kita punya siapa? F3 dikurangi F1. 1 kaliin kali 2. Betul? Berarti 2. Ini berapa ini tadi kita punya? Akar 3. Akar akar 3. tiga. Akar 3. Oh, berarti 2 ketemu kali akar 2 akar 3. 3. Jawabannya adalah Oh, gitu. jawabannya B gitu. Oke, naik turun nggak apa-apa ya, teman-teman. Yang penting tahu langkahnya. Oke, ke sini naik turun tuh. Gitu. Iya. Aman ya? Dapatnya 2 akar 3. Bisa diterima? Aman? Enggak sih Kak cara cepatnya? Aman ya? Pusing tuh. Gimana cara cepatnya? Oh ya kayak gini. Kita misalkan. Jadi mungkin apa namanya ya? Bukan cara cepat tapi adalah langkah yang teman-teman bisa lihat untuk mencari atau memisalkan nilainya itu menjadi mudah nanti. Gitu. Gitu. Aman ya teman-teman ya? Aman. Aman Kak. Aman, siap. Nanti tinggal naikin ke atas. Nah, oke, nanti langkahnya teman-teman misalnya screenshot terus kasih langkahnya gini, yang penting paham langkahnya. Gitu. Satu soal lagi Kak Pras. Oke, siap Kak Riri. Nah, satu soal lagi ya. Siap. Oke, ngaca-ngaca ya, ngaca. Kira-kira yang mana ya? Oh, fungsi aja nih, langganan aja lah, udah urut nih, nomor 11 nih fungsi nih. Biar enak. Nah, karena ini ketika nomor 11, teman-teman perhatikan nomor 11. Ini mau kita selesaiin 2 cara biasa apa yang enak? Yang enak. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Yang enak. Dua-duanya. Jangan aja. Dua-duanya biar kita paham. Oh, dua-duanya boleh. Ya, oke, dua-duanya. Misal gini, kebiasaan kita ketika ketemu soal fungsi dan inverse, sudah dapat ya fungsi inverse dan komposisi ya? Iya. Nah, pasti sudah. Nah, ketika kita punya suatu nilai F, nah, di dalamnya itu ada suatu bentuk tuh, 3/2x-3 gitu ya. Berarti biasanya itu kita memisalkan dulu, betul enggak? Betul. Misalnya Iya. P lah, katakanlah P sama dengan 3/2x-3. Tujuannya apa? Tujuannya biar soal ini itu nanti berubah menjadi FP, betul enggak? Oh, iya. Nah, ketika kita variabelnya ubah jadi P, berarti kita harus merubah X yang ada di sini itu jadi P juga. Betul enggak? Nah, nilai X-nya berapa? Dari sini. Nah, nilai X-nya berapa? Dari situ. Nah, tinggal kita mainkan. Berarti ada 2PX min 3P sama dengan 3. Betul? Betul. Kali ini silang. Oke, kita nyari X ya. Berarti di sini kita punya 3 ditambah 3P sama dengan 2PX. Berarti X-nya itu sama dengan 3 ditambah 3P dipara 2P. Betul? Berarti ini adalah nilai X yang bisa kita gantikan ke sana, ke sebelah kanan. Kita tuliskan berarti di sini adalah 2 dikali 3 plus 3P per 2P ditambah 3. Dibagi 3 plus 3P per 2P ditambah 4. Oke, sip. Kita mainkan. Kita tambahkan ya. Oh, ini bisa diorek-orek nih. Ya nggak? Duanya. Iya. Ya. Berarti kita punya adalah 3 plus 3P dibagi P. Betul? Iya. Sama dengannya tak taruh Plus tulis 3. bawah. Plus 3. 3-nya tak buat per P sekalian ya. Iya. Ya, biar bisa langsung dijumlahkan ya. Oke, yang bawah sekarang berarti ada 3 plus 3P per 2P ditambah 4. hati-hati 8P. 8P per 2P biar jadi 4 gitu ya. Oke, sip. Ya. Nah, berarti dari situ kita punya adalah berapa jadinya? Sudah bisa kita jumlahkan ya?
Berapa tuh? Ya. 3 plus 6P. 6P dibagi P. Yang bawah? Iya. Yang bawah tak kali balik sekalian ya. Iya. Dikali balik Ya. sekalian. Berarti ada berapa tuh? 3 plus 11P. Yang atas adalah 2P, betul? 2P. Iya. Nah, 2P. Kalau kita kaliin berarti ini bisa dihorek-horek, betul? Betul. Bisa. Oke. Nyambung ke sebelah kanan lagi itu. Berarti kita punya siapa tuh? 6 plus 12P 12 per 3 plus 11 11P. 11P. Atau mungkin teman-teman bisa tuliskan menjadi gini biar menginverskannya gampang. Betul enggak? Kalau bentuknya gitu, berarti F inverse-nya itu sama dengan siapa? N inverse P sama dengan berapa tuh? Negatif 3P P plus 6 plus 6 dipara plus P 11P plus min Plus 3. 12P. min 12. Hati-hati. Nah, ini tak tulis lagi. Ketika teman-teman ketemu Fx nilainya adalah Ax plus B per Cx plus D, ini kita bisa tuliskan F inverse X-nya itu adalah siapa? Negatif Dx plus B, yang bawah adalah Cx min Cx min A. Oke, aman ya? Ya. Aman. Aman. Nah, sekarang tinggal ke pertanyaannya adalah F inverse 1. F inverse 1 berarti OP-nya diganti 1. Berarti negatif 3 kali 1 ditambah 6 dibagi 11 kali 1 min 12. Berapa? Min 3 tambah 3 per 3 per min 1. Ketemunya Min 3. negatif 3. Jawabannya B. Gitu ya. Nah, itu cara biasa yang kita memisalkan terlebih dahulu. Ya. Oke, aman? Aman itu. Nah, sekarang sekarang gini, apakah harus langkah panjang gitu kan enggak? Iya kan? Mungkin ada langkah tertentu. Nah, triknya gini teman-teman. Iya. Ketika kawan-kawan ketemu suatu bentuk, katakanlah ada Fx nilainya Y, gitu. Ini bisa kita ubah menjadi F inverse Y. F inverse Y itu sama dengan X, oke? Tak kasih warna. Pahami itu? Oke. Oke, pahami itu. Siap. Berarti tinggal dibalik itu sama dengan inverse-nya. Oh, Berarti kalau kita punya dari soal ini, oke, kembali ke soal, ke informasi soal, ke informasinya, artinya dari sana kita punya F inverse dari 2X plus 3 dipara X plus 4, itu nilainya adalah 3 per 2X min 3. Betul? betul. Betul nggak? Betul Tinggal dibalik sekali. aja, terus muncul inverse, oke? Iya. Nah, tujuan kita adalah, pertanyaannya adalah berapa? Nyari pemetaan F1. Berarti kita anggap ini jadi berapa? 1. Ya enggak? Berarti 1 itu diperoleh dari 2X plus 3 per X plus 4. Itu nilainya adalah 1. 1. Atau bisa kita tuliskan 2X plus 3 itu sama dengan X plus 4. Berarti X-nya dapat berapa ini teman-teman? 1. X-nya dapat 1. Oke, X-nya dapat 1, tinggal kita substitusikan ke sini aja. Berarti dapat berapa? 3 dibagi 2 kali 1 min 3. 2 kali 1 min 3. Min 2 min 3. Min 3. Gitu. Gampang banget. Oke, seperti itu. Ini FR tahun lalu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi mungkin cara biasa kayak gini nih bisa diselesaikan. Tapi teman-teman mungkin butuh waktu banyak, mungkin agak sedikit jelimet. Nah, tapi ada langkah-langkah tertentu yang kawan-kawan mungkin bisa praktekkan atau mungkin bisa terapkan di sana, tapi tetap pakai konsep. Nah, ini yang kita kasih tanda merah pakai konsep dan mungkin lebih efektif. Itu beberapa aja yang bisa kita mainkan, teman-teman. Ini sudah pukul 9. Kak Dedi masih di sini? Oke, siap. Oh, siap. Seperti itu. Kawan-kawan, terima kasih ya. Oke, untuk pertemuan kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak balikan lagi ke Kak Dedi, barangkali ada yang bisa. Oke, siap. Yuk. Oke, terima kasih Kak Pras atas ilmunya yang luar biasa. Nanti teman-teman yang Eka bikin nggak bisa tidur. Wah, siap. Oke,
sebelum kita tutup, ini Kak Pras ini penyusunnya yang TPS The King. Jadi kalau teman-teman punya TPS The King yang PK yang nyusun Kak Pras. Terima kasih ilmunya. Oke, ada satu pertanyaan mungkin teman-teman bingung ya, FR itu apa sih? Jadi gini, The King itu punya mata, bukan mata-mata ya. Teman-teman alumni yang memberikan soal. Jadi ada ribuan soal yang dari tahun menjadi database dari The King. Yang mungkin di tempat lain nggak ada. Kalau kita bimbel atau buku itu risetnya dari FR. Sebagai contoh gini teman-teman, biar teman-teman punya bukti bahwa kita punya FR nih. Bentar, saya mau menunjukkan sesuatu nih ke kalian. Bentar ya. Kok ini sih? Bentar teman-teman. Share screen. Ini kelihatan ini? Kelihatan ya? Nah, ini yang masuk di email bimbel The King itu ada ribuan FR nih, UTBK tahun 2000 kemarin ada ribuan soal masuk nih FR semua. Nah, ini semua pelajaran ada, matematika, fisika, kimia, biologi dari tes kemarin, ini terakhir tahun 2022 kemarin yang tes. Itu sumber FR kita. Di tempat lain nggak ada yang punya, hanya kita. Punya soal terbaru dari apa? Nah, kayak gitu. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan ini, akan dijadikan sebagai bahan belajar. Terus nanti di grup itu kan teman-teman sudah punya grup tuh. Mungkin kita akan mengadakan 1 atau 2 kali live Zoom lagi sebelum nanti kelas bimbel di Agustus dimulai atau kelas program di Agustus dimulai. Kira-kira kalian kepingin belajar apa? Nanti kita carikan tutor The King-nya yang akan membahas kalian. Kira-kira mau belajar apa? Coba tulis di komentar. Oke, kimia, ekonomi yang banyak kimia. Oke. Ekonomi. Oke, siap. Oke, 2 ya. 2 insya Allah untuk yang saintek nanti akan kita hadirkan kimia, yang sosum nanti akan kita hadirkan kita belajar tentang geografi. Kalau enggak geografi, ekonomi lah. Paling enggak kita punya gambaran seperti apa untuk kimia dan ekonomi. Nanti di grup akan kita informasikan. Teman-teman, nanti rekodnya akan kita bagikan. Dan selamat bermalam minggu, ini sudah jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.